tinggalkan. Ini pasti disukain anak-anak muda nih. Iya. Biasanya kalau tema-tema cinta tuh ya, biasanya yang ya kalau Iya, gimana ya? Aduh, hari tanpa kata-kata bu. Aduh. Regis. Iya, Mama silakan juga. Terima kasih. Panas. Langsung meleleh ya. Abang Ais, terima kasih banyak udah banyak membuat kehidupanku. Terima kasih. Kamu nggak bisa sedih. Nggak mau pakai aja. Ayo dong kak, kita eksklusif dulu. Sobat hidup. Terima kasih Abang Ais selalu. Sobat kalian. Ada waktu untuk aku dengan kesibukan. Bukan bisa banget buat aku. Terima kasih udah banyak mengajarin aku. Tarik kan? Terima kasih banyak. Mantap. Halalkan atau tinggalkan. ini pasti disukain anak-anak muda nih. Iya. Biasanya kalau tema-tema cinta tuh ya, biasanya yang ya kalau bagus ya, menikah itu mau menyempurnakan setengah agama, niatnya baik, terhindar dari perzinahan atau maksiat dan bla bla bla, itu semuanya baik. Tapi kita juga harus tahu bahwa menikah itu butuh persiapan. Menikah itu ibarat kita masuk ke medan perang, Dek. Bayangkan kalau kita tidak punya peralatan lengkap, pasti kalah di medan perang tersebut. Begitu pula dengan pernikahan. Ketika kita masuk ke dalam mahligai pernikahan, butuh persiapan. Persiapan itu apa aja sih? Tentu saja persiapan lahir batin ya, termasuk diantaranya persiapan ilmu, persiapan mental, persiapan finansial untuk yang laki-laki karena menafkahi. Sehingga itu harus dipersiapkan supaya nanti ketika masuk ke medan rumah tangga atau mahligai rumah tangga dia siap. Ah sebentar, setuju Mbak Oki. Tapi kalau masalah finansial katanya ada yang nanti nikah rezekinya diperbanyak, itu gimana? Nah, itu Mbak Oki? betul. Biasanya ada pertanyaan nih seperti ini. Betul, makanya Rasulullah SAW ingatkan teman-teman sekalian, wahai pemuda, barang siapa yang mampu maka menikahlah. Mampu di sini itu maksudnya adalah bukan hanya mampu secara biologis, tapi juga mampu secara finansial karena menafkahi anak orang. Tapi bukan berarti kita harus kaya raya, harus punya apa-apa baru menikah, enggak. Yang penting sang laki-laki adalah seseorang yang Pekerja keras dan bertanggung jawab dan ngerti tugasnya sebagai seorang kepala keluarga. Salah satunya adalah menafkahi. Nyari pasangan yang kayak gimana sih? Ya tentu saja juga yang paling penting adalah menjaga sholat ya. Kalau dia berani meninggalkan sholat, dia saja berani meninggalkan Allah, satu hari nanti mungkin dia akan pasti berani juga meninggalkan ciptaannya Allah, hambanya Allah, yaitu dirimu. Jadi cek sholatnya dengan baik, kemudian akhlaknya, pesan-pesan Rasul tadi ya, kemudian skufu seperti itu. Sebelum saya melanjutkan teman-teman, ternyata bener loh kata Ricis. Jadi kata Ricis kan kalau udah ngevlog sama kakak-kakak tuh beda rasanya. Jadi cara nggak langsung ternyata ada nggak apa-apa, 3 part pun tuh ada rasa kehormatan tersendiri loh kalau ngevlog sama kakak sendiri. Biasanya kalau sama partner yang lain tuh ya udah gitu. Tapi kalau sama kakak sendiri tuh kayaknya harus ada sesuatu yang harus dihargai. Ya maksudnya itulah. Ricis ngomong apa? Enggak, aku cuman biasanya kan Ricis kalau sama yang lain tuh kayaknya heboh-heboh aja. Tapi kalau sama kakak-kakak tuh langsung kayak gitu loh. Maksudnya manut gitu. Oke lanjut. Boki
yang tadi. Jadi misalnya nih, dalam Islam kan ada 4 hal kan yang harus diperhatikan kan. Keturunannya, kemudian kecantikannya ya, ketampanannya, kemudian harta dan agamanya. Misalnya nih, kita nih seorang perempuan yang masih gadis-gadis ngelihat yang sang lelaki ini tuh tampannya dapet, semuanya dapet lah gitu. Udah dikenalin sama orang tua, terus orang tuanya mungkin dari feeling atau misalnya kurang ridho, itu gimana Mbak Ki? Dipertahankan atau ngikut aja? Ini buat juga teman-teman ya, yang banyak juga pasti Banyak kejadian pasti di nih, luar dilema. sana. Aku udah punya pilihan sendiri, tapi kemudian orang tuaku tidak menyetujui. Iya. Ya, sempat terjadi di kehidupan Boki juga. Iya, pasti hampir semua orang Ya, merasakan. jadi ada di antara kita yang mungkin mengalami itu juga. Maka apa yang harus kita lakukan teman-teman sekalian? Pertama, husnuzon pada orang tua. Pasti orang tua selalu menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Itu pertama. Nggak ada orang tua yang mau anaknya sedih. Nggak ada orang tua yang mau anaknya terluka. Nggak ada orang tua yang mau anaknya sengsara. Nggak ada. Semua orang tua ingin anaknya bahagia. Semua orang tua ingin anaknya hidup dengan baik. Setiap orang tua ingin anaknya